Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Mustika Indreswari, NIM 18043049. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari analisa fundamental pada PT Krakatau Steel dengan kode saham KRAS untuk kuartal 3 pada tahun 2020. Adapun tujuan dan maksud dari pembuatan video ini ialah untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi pada semester 5 ini. Baiklah, yang pertama dimulai dari profil perusahaan. Profil perusahaan PT Krakatau Steel, kegiatan usahanya bergerak pada bidang industri baja dan besi. Tujuan dari perusahaan ini ialah untuk mengoptimalisasi sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ada. Selanjutnya, untuk sumber dana PT Krakatau Steel berasal dari penjualan produksi baja, contohnya yaitu pada Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek 2. Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek 2 ini menggunakan pelagar baja yang berasal dari PT Krakatau Steel, yaitu sebanyak 200.000 ton baja yang digunakan untuk jalan layang sepanjang 36,4 km yang merupakan jalan layang terpanjang se-Indonesia ini. Kemudian dari segmen usaha atau pemasaran, PT Krakatau Steel memasarkan usahanya di wilayah Indonesia dan juga melakukan ekspor ke luar negeri. Untuk kasus hukum, saya tidak ada menemukan kasus hukum terkait dengan PT Krakatau Steel ini. Dan untuk kepemilikan sahamnya, PT Krakatau Steel dimiliki oleh negara sebesar 80% dan dimiliki oleh masyarakat sebesar 20%. Pendapatan. PT Krakatau Steel meraih pendapatan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 1,8 miliar US dollar dan kemudian turun menjadi 1,3 miliar US dollar pada tahun 2015 dan terus naik hingga tahun 2018 menjadi 1,7 miliar US dollar. Namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 pendapatan PT Krakatau Steel ini turun. Pada tahun 2019 menjadi 1,4 miliar US dollar dan turun sebesar 17,38% pada tahun 2020 menjadi 1,1 miliar US dollar. Jika dilihat pada 2019 kuartal ketiga dan 2020 kuartal ketiga, pada tahun 2019 kuartal ketiga, PT Krakatau Steel memiliki pendapatan sebesar 1 miliar dan turun sebesar 10% pada kuartal ketiga tahun 2020 sebesar 10,9% menjadi 938 miliar US dollar. Untuk net profit, PT Krakatau Steel ini selalu mengalami kerugian selama 6 tahun berturut-turut. Kerugian tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 917 juta US dollar. Kerugian ini hampir mencapai 1 miliar US dollar. Dan pada tahun 2019, PT Krakatau Steel memiliki kerugian sebesar 505 juta US dollar. Namun mengalami penurunan yang cukup fantastis pada tahun 2020, yaitu sebesar 99,93%. Penurunan ini hampir mencapai 100%, sehingga PT Krakatau Steel memiliki kerugian sebesar 36 juta US dollar. Walaupun mengalami penurunan yang cukup jauh, namun tetap saja PT Krakatau Steel masih mengalami kerugian hingga sekarang. Untuk liabilitas PT Krakatau Steel dari tahun 2014 hingga tahun 2019 selalu mengalami kenaikan, dan liabilitas PT Krakatau Steel selalu di atas 1 miliar US dollar. Liabilitas tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 2,9 miliar US dollar dan turun sebesar 4,2% pada tahun 2020 menjadi 2,8 miliar US dollar. Untuk ekuitas tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 1,8 miliar US dollar dan terus turun hingga tahun 2019 menjadi 356 juta US dollar. Penurunan ini lebih dari 1 miliar US dollar. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang selalu mengalami kerugian. Dan pada tahun 2020 perusahaan mengalami peningkatan ekuitas sebesar 13,75% sehingga ekuitas PT Krakatau Steel pada tahun 2020 menjadi 412 juta US dollar.
Untuk aset, PT Krakatau Steel memiliki aset terbesar pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,1 miliar US dollar dan turun hingga tahun 2019 menjadi 3,2 miliar US dollar. Dan pada tahun 2020 turun sebesar 1,48%. Harga saham PT Krakatau Steel dari tahun 2016 hingga tahun 2020 kuartal ketiga selalu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena dalam laporan laba rugi, PT Krakatau Steel selalu mengalami kerugian. Namun pada akhir tahun 2020, PT Krakatau Steel berhasil menaikkan kembali harga sahamnya, yaitu dalam rupiah sebesar 450 dan dalam dolar sebesar 0,032. PT Krakatau Steel tidak ada membagikan dividen lagi sejak tahun 2012, sehingga tidak ada dividen per share, dividen yield, dan DPR. Untuk NPM merupakan net profit margin, yang merupakan perbandingan antara pendapatan penjualan bersih dengan laba bersih. NPM ini bernilai negatif karena pengaruh dari laporan laba rugi yang bernilai negatif atau mengalami kerugian. Untuk tahun 2017, nilainya cukup besar yaitu negatif 63,33 karena pada tahun ini perusahaan mengalami kerugian yang hampir mencapai 1 miliar. Dan untuk tahun 2019 sebesar negatif 35,58 dan tahun 2020 menurun menjadi negatif 3,44. Penurunan ini adalah hal yang baik, namun tetap saja PT Krakatau Steel masih mengalami kerugian. Untuk EPS memiliki pengaruh dari laporan laba rugi dan akhirnya juga bernilai negatif. Pada tahun 2019, PT Krakatau Steel memiliki nilai EPS sebesar negatif 0,0026 dan untuk tahun 2020 memiliki EPS dengan nilai negatif 0,0044. Untuk PER merupakan perbandingan antara harga saham dengan laba per saham. PER memiliki nilai yang negatif karena pengaruh dari EPS. Pada tahun 2019, nilai PER yaitu sebesar negatif 0,84, namun pada tahun 2020 menjadi negatif 7,27. Untuk book value merupakan perbandingan antara ekuitas dengan jumlah saham yang beredar. Pada tahun 2019, book value PT Krakatau Steel sebesar 0,018 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,021. Untuk price book value merupakan perbandingan antara harga saham dengan book value. Price book value pada tahun 2019 sebesar 1,22 dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 1,52. Untuk DER merupakan perbandingan antara utang terhadap modal. Nilai DER pada PT Krakatau tidak cukup baik karena nilai DER-nya di atas 1. Pada tahun 2019, nilai DER-nya 8,23 dan pada tahun 2020 mencapai 8,50. ROE merupakan perbandingan antara laba bersih terhadap ekuitas. ROE bernilai negatif karena adanya pengaruh dari laporan laba rugi yang bernilai negatif atau mengalami kerugian. Nilai ROE pada tahun 2019 yaitu cukup besar, yaitu lebih dari 100%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi negatif 7,83%. Untuk ROA merupakan perbandingan antara laba bersih terhadap aset. Laba bersih terhadap aset. Untuk ROA pada tahun 2019 bernilai negatif 14,72% dan pada tahun 2020 turun menjadi negatif 1,11%. Pada saat analisis ini dibuat, harga saham PT Krakatau Steel yaitu dalam rupiah sebesar 450 dan dalam dolar sebesar 0,03194 dan nilai intrinsiknya sebesar 304,42 rupiah atau dalam dolar sebesar 0,02161. Untuk MOS memiliki nilai negatif 47,7 karena pengaruh dari harga saham yang lebih tinggi daripada nilai intrinsik.
Kesimpulan yang saya ambil dari analisis fundamental ini ialah untuk produk oke, yaitu produk ini ialah milik negara. Untuk GCG oke, yaitu karena pemegang saham pengendalinya ialah negara. Untuk revenue oke, walau mengalami penurunan, namun pendapatan PT Krakatau Steel selalu di atas 1 miliar dan ini merupakan pendapatan yang cukup besar. Untuk net profit tidak, karena perusahaan selalu mengalami kerugian yang berturut-turut selama 6 tahun. Dan kerugian tersebut cukup besar, yaitu hampir mencapai 1 miliar pada tahun 2017. Itu untuk aset. Untuk aset oke, karena walau mengalami penurunan, namun itu tidak terlalu berpengaruh dan nilai aset tetap besar. Untuk liabilitas tidak, karena jumlah hutang sangat besar, yaitu di atas 1 miliar dan nilai dernya juga di atas 1. PT Krakatau Steel ini selalu mengalami peningkatan utang di setiap tahunnya. Ini akan berbahaya bagi perusahaan. Untuk book value, yaitu tidak, karena harga saham dijual di atas book value. Untuk sektor, tidak, karena pada sektor ini perusahaan banyak memiliki masalah yang mengakibatkan sektor usaha terancam bangkrut. Untuk ROE tidak, karena nilai ROE-nya bernilai negatif. Untuk MOS tidak, karena negatif. Ini merupakan pengaruh dari harga saham yang di atas nilai fair value. Untuk dividen tidak, karena perusahaan tidak ada lagi membagikan dividen sejak tahun 2012. Apabila ditanya saya akan membeli saham PT Krakatau Steel atau tidak, maka jawaban saya adalah tidak. Karena PT Krakatau Steel selalu mengalami kerugian selama 6 tahun berturut-turut. Dan kerugian itu bukan dalam jumlah yang kecil. Dan dilihat juga dari tingkat utangnya, tingkat utang PT Krakatau Steel ini selalu berada di atas 1 miliar dan selalu meningkat tiap tahunnya. Jadi saya memutuskan untuk tidak membeli PT Krakatau Steel. Dan juga di dalam laporan auditor pada tahun 2019 mengindikasi adanya ketidakpastian material yang menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya. Apabila auditor sudah mengatakan demikian, maka tentu saja saya akan memilih perusahaan lain untuk membeli saham. Karena perusahaan ini memiliki potensi untuk bangkrut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.